Ibu, jangan memohon di depannya. Dia telah melupakan pengorbanan yang ibu buat untuknya. Dan hari ini aku tidak akan mengampuninya. Nigar, tolong katakan padaku, siapa yang memberitahumu bahwa aku telah memenjarakan Ratu Chan? Yang mulia, aku diberitahu seperti itu oleh musuhmu. Mereka sudah meracuni pikiranku, dan mereka memberitahu kalau kau sudah menangkap ibuku. Aku memang cukup bodoh untuk percaya mereka. Sekarang aku tahu kalau hal itu ternyata tidak benar dan hanya ucapan mereka saja. Tapi ada satu hal yang pasti, bahwa ibuku masih di penjara. Apa kau tahu tentang tempat persembunyian itu? Aku tidak tahu lokasi tepatnya. Aku mencoba untuk melacak menuju ke tempat persembunyian itu. Tapi aku tidak bisa menemukannya sama sekali. Yang mulia, saat ini aku punya permintaan padamu. Aku mohon selamatkanlah ibuku. Ibuku sudah disekap dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Jangan khawatir. Ratu Chan akan diberikan segalanya yang layak ia dapatkan. Ratu Joda, kau memang benar ketika kau mengatakan bahwa mimpi pagi hari sering menjadi benar. Aku pernah bermimpi bahwa kau akan segera menjadi ibu. Dan itu menjadi kenyataan. Kadang-kadang aku merasa bahwa kau seperti seorang peramal. Itu tidak benar. Aku tidak tahu bagaimana cara meramal. Mungkin kau seorang penyihir. Apa? Bukankah ini ajaib? Ada waktu ketika kita tidak bisa berdiri di ruang yang sama. Tapi hari ini kita tidak tahan untuk menjauh satu sama lain. Yang mulia, seharusnya kau tidak menjadi seorang raja, tapi menjadi seorang penyair. Kau memang penyihir, berubah dari seorang ratu menjadi seorang penyair. Ada apa, Joda? Kau kenapa? Moti, panggil penyembuh kerajaan sekarang. Tidak usah, Moti. Kau boleh pergi. Aku tidak apa-apa. Yang mulia, tolong jangan khawatir. Ini normal dalam kondisi seperti ini. Ibuku memberi obat rumahan ini. Setelah meminumnya, aku akan lebih baik. Rasanya asam sekali. Apa menurutmu ini lucu? Ini sangat asam. Bagaimana aku bisa tahan dengan rasanya juga? Siapa yang mengawasi pasokan makanan yang masuk ke penjara? Aku yang mengawasinya, tuanku. Kapan dan bagaimana makanan dikirim ke penjara? Kami mengirim makanan pada malam hari melalui rute yang sama. Apa ada tempat lain di mana makanan itu diberikan? Tidak, tuanku. Makanannya hanya dikirim ke penjara. Baiklah, untuk berikutnya kau beritahu aku dulu sebelum kau mengirim makanan ke penjara. Aku juga ingin melihat rutenya dari dapur kerajaan yang mengarah ke penjara. Baik, tuanku. Itu saja. Kau boleh pergi. Kenapa kalian berhenti bekerja? Aku yakin pasti ada yang salah. Putri Nigar telah memberitahukan kita bahwa dia telah bersembunyi di dalam salah satu tong yang dibawa ke penjara. Artinya pengkhianat itu adalah salah satu dari orang-orang yang bertanggung jawab membawa pasokan makanan ke dalam penjara. Siapa yang mengkhianati kita? Kita belum menemukan petunjuknya. Siapa pelakunya? Kita akan menemukannya. Kita akan mencoba untuk menggali lebih keras. Ayo.
Apa ini sudah pagi? Ratu Chan, ini belum waktunya untukmu. Untuk melihat apakah ini sudah pagi atau belum. Cobalah untuk mengingat apapun yang kau bisa dan ceritakan apa yang kau ingat. Kalau tidak, kau tidak akan mampu melihat. Bahkan wajah anakmu sebelum kau mati. Anakku? Putriku? Katakan padaku, di mana putriku? Kemana kau membawanya? Kemana putriku? Jika kau ingin melihat putrimu, maka kau... Ya Tuhan, siapa itu? Siapa yang bisa datang ke sini? Adam Khan, apa yang kau lakukan di sini? Aku sedang mencari ibu, tapi tidak kutemukan. Makanya aku datang ke sini. Ibu kemari untuk menghibur diri ibu. Suatu hari ibu akan membayar harga yang sangat besar untuk itu. Jangan bicara omong kosong. Ibu tahu bahwa aku berbicara yang sebenarnya. Aku melihat betapa pucatnya ibu dalam pertemuan hari ini. Ibu tahu kan Jalal tidak akan beristirahat? Kecuali jika dia menemukan Ratu Chan. Itu akan menjadi kepentingan terbaik kita jika kita membebaskannya. Karena dia tidak dalam kesehatan yang baik. Aku tidak berada di sini untuk menghiburmu, Adam Khan. Obat-obatan itu secara bertahap menyembuhkannya. Dan segera dia akan memberitahu kita segalanya. Aku tidak akan membiarkan usaha bertahun-tahun ini sia-sia. Dia dalam pikiran yang lulu lantah. Tidak siapapun yang bisa membantunya. Dan jika seseorang menemukannya, aku yakin tidak akan ada yang membantu ibu. Cobalah mengerti, ibu harus membebaskannya. Jangan coba bermain api di sini. Ibu harus mengakhirinya. Pikirkan itu. Bagaimana jika Nigar mengakui bahwa... Sebelum kau mengatakan yang lain, Adam Khan, aku minta untuk memikirkan masalah ini. Bagaimana kau bisa lupa bahwa Nigar tidak tahu di mana ibunya berada? Dia tidak menyadari bahwa aku telah menangkap Ratu Chan. Nigar mungkin memberitahu Jalal. Kalau ibu telah memprovokasi terhadap Jalal, pikirkan itu. Apa yang bisa menjadi alasan kenapa dia tidak memberitahu Jalal mengenai diri ibu? Apa dia mempertimbangkan sesuatu? Atau mungkin dia ingin memeras ibu? Percayalah padaku. Jauhi hal yang apapun yang berkaitan dengan Ratu Chan. Karena kalau tidak, kita akan menghabiskan hidup kita di penjara, bukannya memerintah di kerajaan Mughal. Sehnas, kapan kau akan sembuh? Rahim, namanya Nigar bukan Sehnas. Dia itu bibimu. Kau harus menghormati bibimu. Ibu, aku baru tahu kalau dia bibiku. Sebelumnya dia adalah temanku. Aku selalu memanggilnya dengan nama Sehnas. Dan sekarang aku tetap memanggilnya itu. Iya Rahim, kau bisa memanggilku menggunakan namaku saja. Aku akan sangat senang. Salam Putri Nigar. Salam Ratu Salimah. Salam Rahim. Aku datang kemari untuk mengetahui bagaimana kabar Putri Nigar. Baiklah, aku akan datang lagi kapan-kapan. Maham Angga, tunggu. Kami hendak pergi. Ini adalah waktu untuk belajar Rahim. Aku datang kemari untuk memberikan obat pada Nigar. Ayo Rahim. Bagaimana kabarmu? Kabarku baik-baik saja. Kau kenapa tidak duduk? Silakan. Terima kasih. Putri Nigar, sebenarnya aku ingin membicarakan sesuatu. Tapi sayangnya aku tidak menemukan kesempatan yang tepat. Putri Nigar, aku tidak ingin... Maham Angga, aku tahu. Kenapa kau datang kemari? Aku tahu bahwa kau tidak ingin kalau aku memberitahu Jalal bahwa kau sudah bersekongkol denganku. Aku tidak lagi menganggap Jalal sebagai musuh. Tapi hubunganku denganmu tidak akan pernah berubah. Kau sudah membantuku ketika aku membutuhkan bantuan. Dan aku akan selalu berterima kasih padamu untuk hal itu. Aku adalah orang yang beranggapan bahwa Jalal sudah menangkap ibuku sendiri. Kau tidak disalahkan untuk itu. Kau mencoba yang terbaik untuk membantuku mendapatkan
semua keadilan yang tidak aku dapatkan. Kau membuktikan kesetiaanmu terhadap ibuku dengan membantuku. Aku adalah orang yang sudah salah untuk mengerti segalanya. Lalu kenapa aku harus membuatmu untuk bertanggung jawab dengan semua ini? Kau sangat baik, Putri Nigar. Terima kasih sudah memahamiku. Hari ini kau telah benar-benar membuktikan kau Putri Ratu Chan. Kau juga telah membuktikan kau tidak hanya berani seperti ayahmu, tapi juga kau baik hati dan bijaksana seperti beliau, Putri Nigar. Aku berterima kasih padamu. Bagaimana kesehatannya? Yang Mulia, sebelumnya aku ingin mengucapkan selamat. Anak-anak Anda sangat beruntung. Anak-anak? Iya, karena Ratu Joda sekarang sedang mengandung anak kembar. Dan seorang ibu akan kesulitan saat memiliki anak kembar. Ratu Joda, anak kembarmu akan mengawasi jari-jari kakimu sepanjang waktu. Ratu Joda bahkan tidak akan punya waktu untuk duduk tenang. Yang Mulia, aku harus pergi. Aku akan mempersiapkan beberapa obat untuk Ratu Joda. Permisi. Tuhan telah menjauhkanku dari kegembiraan menjadi ayah untuk waktu yang lama. Tapi hari ini dia memberikan kedua kali kebahagiaan. Joda, kau juga telah memberikan yang terbaik dalam hal ini. Terima kasih untuk hadiah yang berharga. Terima kasih. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Agra dari datangnya kemalangan. Itu karena aku sudah siap untuk segera menghancurkannya. Rukaya. Salam Yang Mulia. Aku belum melihatmu seharian ini. Aku mulai khawatir padamu. Jadi aku datang kemari untuk melihatmu. Iya Yang Mulia, aku baik-baik saja. Ayo, silakan duduk Yang Mulia. Apa kau ingin minum? Tentu. Aku ingin kita berbicara sejenak malam ini. Silakan Yang Mulia. Ini gelasmu. Yang Mulia, tolong maafkan aku karena menyakitimu. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi padaku. Perilakuku sangat tidak menentu. Kadang aku tidak menyadarinya bahwa kau belum beritahu mengenai anak Ratu Joda itu kan? Tidak masalah buatku. Kau tetap memiliki hak untuk mengeluh jika sesuatu mengganggu. Aku senang jika kau berpartisipasi dalam persiapan perayaan. Yang Mulia, aku telah mengatakan pada para pelayan apa yang harus dilakukan. Tolong kau jangan khawatir. Rukaya, kau sangat bertanggung jawab dalam melakukan segalanya dengan caramu yang unik. Aku tidak ingin kau mengubah apapun tentang siapa dirimu, tentang apa yang kau lakukan. Aku sangat mempercayaimu. Dan kau tahu bahwa aku telah kehilangan banyak sekali orang-orang tercinta di masa yang lalu. Aku begitu banyak merasakan kesedihan, tapi aku tidak pernah ingin kau pergi dari sisiku. Mengapa kau harus khawatir, Yang Mulia? Aku tidak pernah bisa pergi darimu. Ini sudah larut malam, Yang Mulia. Bukankah malam ini kau seharusnya bersama dengan Ratu Joda? Ini adalah waktu ketika dia sangat membutuhkanmu, Yang Mulia. Dia akan membawa pewaris kerajaan Mughal ke dunia ini. Kau harus pergi. Aku tahu itu. Aku datang kemari untuk membicarakan soal perayaan besok. Jadi tolong jangan khawatir.
Aku akan mengurus Ratu Joda dan anak kami. Tapi sayang aku tidak bisa bersamanya sepanjang waktu. Itu sebabnya, Ratu Rukaya, aku ingin memintamu. Apa kau ingin mengambil tanggung jawab untuk mengurus dan merawat Ratu Joda? Yang Mulia, sesungguhnya aku sangat senang bahwa kau akan menjadi seorang ayah. Tapi Ratu Joda mungkin tidak senang dengan keterlibatanku ini. Itu tidak akan pernah terjadi. Kau salah, Rukaya. Joda akan senang mengetahui bahwa kau akan berada di sana untuknya. Aku akan menjadi yang paling senang melihat kalian. Rukaya, aku ingin kau juga merasakan bahwa anakku akan memanggilmu dengan sebutan ibu. Sepertinya ini sudah larut malam. Tidurlah. Yang Mulia, ada informasi. Informasi apa? Yang Mulia, ada perayaan di Agra besok. Semua orang sibuk dengan persiapan untuk itu. Kau telah membawa berita penting. Kau layak mendapatkan hadiah untuk itu. Informasikan pada kami tentang setiap kegiatan di istana. Iya, Tuanku. Yang Mulia, ini adalah kesempatan yang tepat. Bagaimana bisa kesempatan ini menguntungkan kita? Dan perayaan akan diadakan di dalam istana. Sebelumnya, Jalal terbiasa merayakannya di tempat terbuka. Tapi perayaan besok diadakan di istana. Harus ada alasan di balik semua itu. Itu berarti Nigar sudah memberitahu semuanya. Oleh karena itu, perayaan diadakan di istana sebagai langkah pencegahan. Itu artinya, kita tidak akan bisa memanfaatkan kesempatan ini. Akulah yang memutuskan apa yang harus dilakukan, bukan kau. Satu hal yang harus kau lakukan adalah menjalankan perintahku. Kita akan menyerang Jalal besok. Selama perayaan di istana, semua orang akan sangat terlibat. Bahwa tidak ada yang akan meramalkan sebuah serangan terhadap istana. Fazil Bey, siapkan pasukan. Iya, Yang Mulia. Dan bukannya Jalal, tapi kita yang akan merayakan kemenangan besok. Aku tidak sabar menunggu untuk perayaan yang paling indah dalam hidupku. Raja Barmal, kuharap Anda menyukai persiapan untuk perayaan. Tentu saja, Yang Mulia. Aku sangat senang mengetahui bahwa kau menghargai semua agama dan memperlakukan mereka dengan sama. Ini adalah tanda dari penguasa besar. Dan tidak diragukan lagi, kau adalah penguasa besar. Raja Barmal itu hanya karena putri Anda. Aku banyak belajar untuk mau menerima apapun. Orang-orang biasanya mengikuti agama dan adat istiadat mereka karena para tetua mereka telah mengikutinya. Tapi Ratu Joda bisa mengikuti mereka karena dia percaya pada mereka. Dan dia sangat memahami alasan di balik setiap tradisi. Yang Mulia, hari ini aku merasa bangga dengan kenyataan bahwa putriku sudah menikah denganmu. Memang benar bahwa pernikahanmu dengan Joda adalah aliansi politik. Kenapa aku merasa sangat bangga dan senang hari ini? Joda dan aku bertengkar beberapa kali ketika aku menyetujui aliansi ini. Dan alasan di balik pertengkaran, Joda tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan. Dia sangat sayang padaku, bahkan di masa depan nanti. Dari saat dia datang ke Agra, aku merindukannya setiap hari di dalam hidupku, Yang Mulia. Aku tahu. Yang Mulia, mata Anda terlihat bengkak dan wajah Anda terlihat suram. Anda seharusnya jangan tinggalkan kamar. Jika tidak, semua orang akan tahu bahwa Anda menangis sepanjang hari. Itulah sebabnya aku memanggilmu kemari. Aku ingin kau membantuku. Berdandan secantik mungkin. Bahwa semua rasa sakit dan juga kesedihan tersembunyi dari wajahku.
garisi mataku dengan Kohi. Pastikan tidak ada yang bisa melihat apa yang sedang kualami sekarang. Jika Anda tidak ikut perayaan, Yang Mulia Raja akan menyadari bahwa Anda sedang marah. Aku harus lakukan apa yang seorang kepala permaisuri harus lakukan. Aku harus menjadi bagian dari perayaan. Meskipun aku sakit dan patah hati, tapi aku harus tetap sembunyikan atas kesedihanku ini. Tidak ada yang boleh melihat air mataku. Aku harus tetap tersenyum. Baik, Yang Mulia. Aku ingin penampilanku yang terbaik hari ini. Lakukan seperti yang aku katakan, Hosiar. Kau harus turut perintahku. Salima, kenapa Joda belum ada di sini? Mungkin dia sedang di jalan, Bu. Semuanya beri hormat untuk Ratu Joda. Itu dia, Bu. Dia sudah datang. Semuanya beri hormat untuk Ratu Rukaya. Salam. Salam Ibu, salam Yang Mulia. Salam Ratu Joda. Salam. Ratu Joda, kau akan memberikan pewaris kerajaan Muga. Aku ucapkan selamat untukmu. Terima kasih Ratu Rukaya. Ayo, kita mulai ritualnya. Kau mau kemana Ratu Rukaya? Sebagai istri pertama raja dan menjadi kepala permaisuri, seharusnya kau duduk bersama kami untuk ritual ini. Sebuah kehormatan bagi kami jika kau di sini. Terima kasih. Ratu Joda, pada kesempatan yang menggembirakan ini, aku ingin memberikanmu sesuatu. Tolong katakan apa yang kau inginkan. Aku akan memberikanmu apapun yang kau minta. Katakan saja apa yang kau inginkan. Pertama-tama aku ingin kau bertanya pada Ratu Rukaya. Apa yang diinginkannya sebagai hadiah? Dia juga layak mendapat sebuah hadiah. Dia akan menjadi seorang ibu juga untuk anak ini. Sebuah pemikiran yang indah. Aku menghargainya. Ratu Rukaya, apa yang kau inginkan? Yang Mulia, aku tidak membutuhkan sesuatu untuk saat ini. Tapi nanti pada waktunya, aku akan meminta itu. Dan kau harus memberikannya. Joda, aku harap kau akan menyukai hadiah yang akan kuberikan padamu.
Baiklah, pada kesempatan berbahagia ini aku ingin memberikan sebuah hadiah istimewa pada ratuku Joda. Mari. Kau dulu pernah mengatakan, adalah sebuah pertanda buruk menggoyangkan tempat tidur bayi yang kosong. Kali ini, tempat tidur bayi ini tidak lagi kosong. Indah sekali, Yang Mulia. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah aku terima. Terima kasih banyak. Tidak usah berterima kasih dulu. Kau harus melihat hadiah yang berikutnya. Ayo. Jangan kau biarkan kemarahanmu mengalahkan. Aku ingin kau mencium sepotong kain itu. Di kain itu ada darah orang yang akan kau bunuh. Dengar, Kaibar. Mulailah mencarinya. Kau harus membunuh orang itu. Bagaimana Ratu Joda? Apakah menyukai hadiah itu? Luar biasa, Yang Mulia. Terima kasih banyak. Jangan berterima kasih terlalu cepat. Masih banyak hadiah untukmu.
Pergi semuanya dan beritahu Ardakan tentang gangguan ini. Ratu Joda, untuk selanjutnya Tan Sen akan menyanyikan lagu untukmu. Dan aku membawanya ke tempat ini sebagai martabat dari kerajaan Mughal. Istana telah diserang. Sejumlah besar pasukan bertopeng telah mengepung. Salah satu dari mereka sepertinya sangat terkenal jahat di luar sana. Yang Mulia, istana kita sekarang ini sedang diserang. Pemimpin mereka tampaknya berbahaya. Raja Barmal, Todarmal, bawa semua wanita dan anak-anak ke tempat yang aman. Mereka tidak harus tahu tentang serangan ini, dan mereka akan panik jika mereka mengetahuinya. Adgahkan, panggil semua laki-laki yang kita miliki. Kita harus siap menghadapi musuh. Semua wanita yang ada di sini ikutlah bersamaku, dan ini adalah perintah dari Yang Mulia Raja. Kalian tidak perlu merasa khawatir. Dan aku mohon, tolong ikuti petunjuk kami. Kita pergi. Yang Mulia, ada masalah apa? Semuanya baik-baik saja, Joda. Silakan lanjutkan. Aku segera kembali. Mereka orang-orang dari Maham Cucak. Ternyata yang dikatakan Nigar itu benar. Mereka harus membayar mahal atas apa yang telah mereka lakukan. Ikut bersamaku. Ya Tuhan, makhluk apa itu? Dia tidak tampak seperti manusia. Aku telah mendengar rumor tentang makhluk tersebut, Yang Mulia. Ternyata benar, makhluk itu ada. Yang Mulia, Jangan Ratu Joda, jangan Ratu Joda, jangan Ratu Joda.
Yang Mulia, dia akan menjadi senjata yang paling penting. Dia tertuju kepada darah karena meminum darah. Kita bisa menggunakannya untuk kepentingan kita.